Perhatikan, ini nama saya, Ibu Nurul Komaria, pengajar Bahasa Indonesia, alamat Durung Beduk, RT 20 RW 5. Sekarang kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anak peserta MPLS SMP Negeri Candi. Syukur alhamdulillah dalam kondisi daring, mudah-mudahan kalian di rumah bisa mengikutinya dengan baik dan lancar. Tujuan dalam kegiatan ini saya ingin kalian sebagai anak nanti betul-betul bisa mengenal lingkungan, khususnya lingkungan keluarga. Dan setelah mengikuti materi ini nanti kalian betul-betul bisa mengeterapkan apa yang ada kegiatan dalam keluarga. Nah, di sini kita ambil temanya yaitu pendidikan dalam keluarga dengan judul Kewajiban anak terhadap orang tua. Nah, di sini ada beberapa kewajiban dalam lingkungan keluarga, tapi yang saya fokuskan di sini adalah kewajiban anak pada orang tua. Di sini materinya tolong diperhatikan. Nah, ini ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh anak-anak. Di sini dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan dengan lingkungan khususnya keluarga. Dalam keluarga terdapat orang tua, anak, dan kadang-kadang ada nenek, ada tante, atau ada sepupu. Nah, ini keluarga. Nah, untuk itu dalam jalan keutuhan keluarga yang harmonis, diantaranya kita harus memperhatikan beberapa hal yang harus dilakukan atau kewajiban anak terhadap orang tua. Yang nomor satu di sini, anak berkewajiban menaati perintah orang tua yang bernilai positif. Jadi anak-anak harus tahu bahwa anak itu kalau diperintah atau diingatkan orang tua harus diperhatikan dan dilakukan. Karena pada umumnya orang tua itu berharap putra-putrinya itu menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan solihah, sehingga kekhawatiran orang tua itu selalu ada. Sehingga anak-anak jangan salah persepsi terhadap apa-apa yang disampaikan oleh orang tua. Misalnya di sini, karena sore hari atau petang, di situ kalian bersama-sama melihat TV. Tiba-tiba di situ ada terdengar suara adzan. Nah, orang tua mengingatkan, ayo anak-anak tolong dimatikan TV-nya. Sekarang kita persiapan untuk melaksanakan sholat ya. Jadi anak-anak harus menaati perintah orang tua. Misalnya lagi, untuk bangun pagi, karena di situ kalian jam 4. Nah, orang tua juga sudah mengerti. Jam 4 itu masih ada waktu yang terbaik untuk melaksanakan ibadah, khususnya orang yang Islam ya. Karena subuhnya kan jam 4 lebih 15 menit. Nah, itu ajakan atau perintah-perintah orang tua yang baik harus dilaksanakan ya. Terus yang kedua, mengasihi orang tua, melayani dan memperhatikan. Apa maksudnya di sini? Kalau kalian sebagai anak yang soleh dan solihah, mengasihi orang tua itu karena kamu sudah mengenal diri orang tua, bagaimana setiap hari orang tua itu mempersiapkan kebutuhan keluarga ya, mulai dari pagi sampai sore, menyiapkan masak, belanja, nyuci dan segalanya. Nah, kalian sebagai anak yang sudah mempunyai kemampuan tentunya tahu mana-mana kegiatan ibu itu yang bisa kalian bantu. Nah, karena di sini kalian tahu pekerjaan orang tua yang begitu penuh seharian itu, kalian kalau punya rasa kasih, tentunya kalian ikut membantu bagaimana pekerjaan ibu itu bisa ringan. Nah, jadi karena di sini yang kalian lakukan bukanlah yang kalian tidak mampu, yang kamu bisa aja, yang sederhana misalnya untuk persiapan sarapan pagi.
ibu sudah masak, sudah belanja, selesai tinggal makan. Nah, kalian kan bisa membantu mengambilkan piringnya, menyiapkan yang lainnya untuk keperluan makan. Nah, itu kan bisa. Jadi di situ kalian sudah punya rasa kasih, sangat perhatian dengan orang tua. Terus kalian melayani, bagaimana di situ kamu melayani orang tua? Nah, orang tua yang beraktivitas dalam keluarga, kalian harus belajar tanggap, ya, belajar mengerti apa-apa yang dilakukan oleh orang tua itu. Kamu jangan sembunyi tangan, ya, tangannya dikantongi. Tapi kalian harus punya rasa, ya, bagaimana kerjaannya ibu, bagaimana tanggung jawabnya ibu. Kalian harus bisa memperhatikan mana-mana yang dilakukan ibu itu yang baik. Nah, itu adalah tujuannya untuk melakukan atau beraktivitas di rumah. Nah, dalam hal seperti ini, mengapa kegiatan di rumah untuk pembiasaan itu dikatakan pendidikan? Karena di rumah itu tidak ada tata tertib secara tertulis. Sehingga aktivitas-aktivitas di rumah itulah yang merupakan aturan, ya. Misalnya kalau mau makan, karena punya kasih, punya perhatian, kalau mau makan ya bicara dulu, Bu, Mas, saya mau makan. Nah, di situ berarti kamu ada komunikasi. Itu berarti kamu sudah menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang lembut. Itu yang diharapkan. Karena pada langkah yang ketiga, kewajiban anak itu harus berbicara dengan lembut. Nah, bagaimana maksudnya bicara yang lembut? Nah, kalian kalau bicara itu nada suaranya tidak boleh lebih tinggi atau lebih keras dari orang tua. Nah, contohnya saja, orang tua kadang-kala manggil, sayang, anak, ya dipanggil namanya Rini, Titin, Bobby. Nah, kalau dipanggil itu jangan dari jauh kamu jawab. Itu tidak santun. Jadi kalau dipanggil harus segera menghadap, ya, dengan suara yang nada rendah. Jangan teriak-teriak dari jauh, ya saya di sini. Nah, itu tidak santun, ya. Jadi kalau anak itu punya tata krama dengan orang tua di mana saja, ya, pembiasaan di rumah ini nanti kita akan bawa keluar masyarakat lebih luas, yaitu misalnya di sekolah. Nanti kalau udah masuk di sekolah bertemu Bapak Ibu guru dengan guru, dengan satpam. Nah, di situ nanti kalian mesti terjadi komunikasi. Nah, kalau kalian di rumah sudah membiasakan tata tertib seperti itu, nanti di luar rumah atau di lingkungan luar kalian akan bisa menyesuaikan. Jadi karakter anak-anak yang biasanya dilakukan di rumah dengan kebaikan-kebaikan seperti itu, nanti akan terbawa. Di luar itu akan terbiasa. Tapi kalau di rumah biasanya dia nadanya tinggi dengan orang tua, di lingkungan luar nanti akan tampak. Oh, anak ini biasanya di rumah pasti begitu. Karena karakter seperti itu nanti akan terbawa. Nah, oleh karena itu, kalian dalam kegiatan di rumah, orang tua mengajari apa saja itu harus bisa dicermati dan dipahami mana-mana yang harus dilakukan sesuai dengan kompetensi kalian atau kemampuan kalian. Dan yang keempat, memanggil dengan nama yang sopan. Nah, memanggil nama dengan sopan ini untuk siapa saja. Kalau di rumah kita ada orang tua, mungkin ada kakak, ada adik, ya, ada nenek. Nah, di sini kalau kalian itu biasanya manggil karena kakak ya dipanggil emas atau dipanggil mbak. Ya kalau adik itu panggil adik, adik siapa? Nah, di situ. Jadi memanggilnya itu ada sapaan dan namanya. Itu yang lebih sopan. Nah, misalnya kalian punya kakak, Mas Robi. Nah, jangan manggil namanya Pi Robi. Nah, itu tidak sopan, ya. Jadi pembiasaan di rumah seperti itu kadang-kala ibu kalian kan sudah memberi contoh, ayah ibunya itu. Ayah ibu kalau manggil kakak kalian bagaimana caranya? Mas, adik. Nah, itu ngajari. Jadi orang tua itu di rumah sudah mendidik kalian cara-cara berbicara dan cara-cara memanggil orang lain. Nah, nanti kalau di luar rumah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan kampung, di mana saja, kalian juga harus bisa membaca. Bicara dengan siapa kalian? Kalau berbicara dengan orang yang lebih tua, bahasanya harus sopan, ya harus santun.
Kalau dengan teman sebaya, bahasanya bisa santai, tapi tidak ngukuh ya. Nah, kalau dengan adik bagaimana? Bahasanya juga harus sopan. Nah, kenapa? Kalau berbicara dengan adik harus sopan, harus santun. Karena sebagai kakak di rumah juga sudah melatih dan memberi contoh adiknya cara bertutur kata itu yang sopan. Nah, itu pembiasaan-pembiasaan di rumah namanya tata tertib di lingkungan keluarga. Nah, inilah yang diajarkan oleh orang tua. Nah, itu dikatakan sebagai wajib ya. Anak-anak punya kewajiban berbicara yang santun ya. Terus yang kelima, kalian harus selalu mendoakan ya, mendoakan orang tua. Kalau orang tuanya masih sehat, masih ada, doakanlah pekerjaan orang tua itu lancar, rezekinya cukup ya untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Dan bila orang tua itu sudah tidak ada, ya tetap sebagai anak itu selalu mendoakan. Bagaimana doanya? Yaitu mendoakan supaya orang tuanya itu dosanya diampuni. Nah, itu adalah anak-anak yang soleh dan solihah selalu mendoakan orang tua ya. Jadi di sini dari 10 ini tadi saya efisienkan menjadi 5 bahwa kewajiban anak itu ada 5 ini yang tadi saya jabarkan luas tentang kegiatan-kegiatan sehari-hari. Nah, contohnya lagi yang dikatakan sopan. Kalian di rumah kan biasanya kalau melihat TV kan bersama-sama. Ya, tidak boleh ego ya, tidak boleh menanya sendiri, rebutan remote. Ya, itu tidak sopan. Kalau ada orang tua, kalian duduknya ya jangan di atas. Ya, kalian harus duduknya paling tidak sejajar ya, jangan membelakangi orang tua itu karena kamu sudah balik dan itu sudah diterapkan untuk pendidikan tata keramanya. Kalau masih belum balik ya itu belum paham, masih kadangkala ya lari di tempat di depan ya, itu yang kurang sopan, masih itu nanti akan diingatkan ya. Jadi itulah tata tertib di rumah yang merupakan pembiasaan ya. Dari ini ke 10 langkah atau 10 kewajiban anak pada orang tua tadi bisa saya simpulkan, berbakti pada orang tua itu adalah kewajiban ya. Jadi wajib, namanya wajib itu tidak boleh dilanggar dan tidak boleh ditinggalkan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan terhadap orang tua. Jadi, meskipun nanti sudah dewasa, sudah punya penghasilan sendiri, anak tetap wajib taat dan menghormati orang tua. Dengan orang tua tidak ada kata putus ya, karena ada anak itu dari orang tua. Nah, hal inilah yang merupakan kunci sukses seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Kalau anak itu punya rasa bakti kepada orang tua, punya hormat, punya santun ya, Allah akan memberikan derajat yang baik bagi anak-anak yang soleh dan solihah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.